Oke bre, tahukah kalian bahwasannya prank itu sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Prank itu bukan populer ketika Atta Halilintar dan Baim Wong menjadi orang dekil, menjadi pengemis. Bukan guys. Akan tetapi prank ini ternyata sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pengen tahu kan bagaimana kisahnya? Cekidot. Prank itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui Nabi Muhammad dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Akan tetapi kelakuan sahabat yang satu ini 180 derajat berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Beberapa catatan sejarah nih ya bre, menyebutkan bahwa Rasulullah selalu tertawa dan gembira bila berada di dekat sahabat yang satu ini. Siapakah dia? Inilah kisah Nu'aiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah bahwa suatu hari Nu'aiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam. Kita ketahui dulu bahwasanya negeri Syam adalah negeri yang maju, negeri yang sangat makmur. Tidak hanya Nu'aiman yang ikut dalam rombongan Abu Bakar, ada salah satu sahabat bernama Suwaibid bin Harmalah yang turut ikut dalam rombongan Abu Bakar As-Siddiq. Saat mereka tiba di Syam, beberapa sahabat diberi tugas oleh Abu Bakar. Ada yang bertugas melakukan transaksi, transaksi jual beli, menawarkan barang, dan lain-lainnya. Saat hari mulai menjelang siang, si Nu'aiman ini kelaparan bre. Dan kemudian dia menghampiri Suwaibid. Nah, Suwaibid ini oleh Abu Bakar ditugasi untuk menjaga makanan. Suwaibid dengan sikap penuh amanahnya ini tentu menolak saat Nu'aiman hendak meminta satu potong roti. Terjadilah debat nih antara si Nu'aiman dan si Suwaibid, hingga Nu'aiman berkata begini bre, kalau memang begitu artinya kamu setuju saya berbuat ulah, kata si Nu'aiman. Lalu Nu'aiman pergi meninggalkan Suwaibid. Nu'aiman ini pun berjalan ke pasar. Dan ketika berada di pasar, Nu'aiman sedang mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dahulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Nu'aiman melihat para pedagang yang menjual hamba sahaya. Di sana, Nu'aiman berkata bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Apalagi menjelang hari raya guys. Pasti berebutan. Nu'aiman ini juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya ini hanya memiliki satu kekurangan. Nah, kekurangan itu dia berteriak bahwa dirinya orang merdeka dan bukanlah seorang hamba sahaya. Mendengar hal itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nu'aiman kemudian mengajak para pedagang tersebut untuk menemui untuk bertemu si Suwaibid. Diajaklah nih ya bre para pedagang-pedagang tadi itu untuk melihat, untuk bertemu Suwaibid. Lalu ketika berjarak beberapa ratus meter nih ya bre, si pedagang ini bertanya kepada Nu'aiman, "Hai fulan, mana hamba sahayamu?" Lalu dijawab oleh Nu'aiman, itu yang sedang berdiri, yang sedang menjaga makanan, itu hamba saya. Jawab Nu'aiman. Lalu si pedagang ini kemudian memberikan uang kepada Nu'aiman sebagai sebuah imbalan. Ya sebetulnya bukan imbalan sih, akan tetapi ini akan terjadi transaksi jual beli antara Nu'aiman dan si pedagang ini yang hendak membeli Suwaibid. Karena Nu'aiman ini sudah mendapatkan uang yang telah melakukan transaksi jual beli ini, lalu si para pedagang ini menghampiri Suwaibid dan menangkapnya. Ditangkaplah si Suwaibid ini bre. Dan Suwaibid dengan tegas mengatakan, saya bukan hamba saya adalah orang yang merdeka. Karena tadi si Nu'aiman ini sudah menjelaskan bahwa hamba sahayanya ini memiliki sebuah kekurangan, yaitu berteriak, saya bukan hamba saya orang merdeka. Nah, pedagang-pedagang ini tetap menarik paksa Suwaibid karena sudah tahu bahwasanya itu adalah sebuah kekurangan, yaitu berteriak yang seperti tadi itu. Selang beberapa waktu, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan sedang mencari-cari Suwaibid dengan wajah yang polos nih ya bre ya. Nih, wajahnya polos nih ya. Si Nu'aiman dengan santai menceritakan apa yang telah terjadi kepada Abu Bakar. Kemudian Suwaibid kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam ini. Karena Abu Bakar sudah tahu kelakuan sahabat yang satu ini seperti apa. Iya, si Nu'aiman ini
rombongan Abu Bakar pun kembali. Lalu sampailah kisah ini ke telinga Rasulullah SAW. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat-sahabatnya. Perawi hadis mengatakan, bahkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah SAW selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suhaibit ini kepada para tamu-tamunya. Sahabat Nabi si Nuaiman ini melihat penjual madu yang sedang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah SAW. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Betul, si Nuaiman ini tumben nih baik ini memberikan hadiah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Nuaiman pun meninggalkan penjual madu ini dan menitipkan beberapa pesan kepada penjual madu. Aku akan pergi karena masih ada urusan, kata si Nuaiman. Sebentar lagi penghuni rumah ini akan keluar dan akan membayar kepadamu harga madu itu. Lantas sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah SAW dan memberikan madu tersebut kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tentunya Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah sebuah hadiah. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu ini kepada para sahabat yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasulullah, antum masih belum membayar madu itu." Itu kata si penjual madu. Rasulullah yang mendengar perkataan si penjual madu, ya sedikit terkejut ya bre. Terkejut dong. Ini pasti perbuatan si Nuaiman, kata Rasulullah ya. Mungkin Rasulullah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya nih. Nuaiman nih kemudian menghadap Rasulullah. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah SAW. Nuaiman nih berkata begini bre, "Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini, Rasulullah SAW seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, yang suka bikin prank nih ya bre. Namun sesungguhnya si Nuaiman ini memiliki hati yang sangat baik. Cuma ya cara-caranya mungkin itu yang hanya bisa dilakukan oleh Nuaiman. Nah, hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Si Nuaiman ini datang ketika melihat para sahabat-sahabat Nabi lagi bercengkrama dengan Nabi, dan si Nuaiman ini dengan BKT memberikan sebuah makanan kepada mereka. Setelah makanan tersebut habis, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau bayar ya." Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut, hingga pada akhirnya Rasulullah memaklumi dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus makanan yang telah mereka santap. Berdasarkan kisah-kisah ini dapat terlihat sisi kepribadian santai yang dimiliki Rasulullah SAW. Tidak selamanya kehidupan beliau berjalan kaku dan formal. Ada kalanya kehidupan Rasulullah diwarnai dengan momen-momen bahagia bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam.